Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 6 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi semua, agar kami hidup benar dan saleh. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn Janes dari Malaysia. Silahkan Ibu Evelyn. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tajuk renungan pagi kita 6 Desember 2021 bertajuk Hidup dengan benar dan saleh. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam Titus 2 ayat 12 hingga 13. Sekiranya hati kita dapat dikesankan dengan pentingnya hidup suci, agar dunia boleh mengetahui kita bahwa kita telah bersama-sama dengan Yesus dan telah belajar kepadanya. Nilai kekristenan tidaklah tergantung atas talenta-talenta yang cemerlang, kelahiran yang mulia, kuasa-kuasa ajaib, melainkan pada hati yang bersih. Suatu hati yang disucikan dan dihaluskan merefleksikan rupa ilahi. Hadirat Allah lah yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita, yang menjadikan jiwa itu indah. Orang yang berdoa adalah orang yang memiliki kuasa. Janganlah biarkan perkara-perkara kecil menyerap waktu dan perhatianmu. Hendaklah pikiranmu selalu dipelihara pada perkara-perkara mulia dalam firman Allah. Suatu penyelidikan segala perkara ini akan memberikan kepadamu kekuatan yang akan menyelamatkan engkau melalui segala pencobaan dan kesukaran akhir zaman ini, dan membawa engkau kepada tempat di mana engkau akan berjalan dengan jubah putih bersama Kristus, oleh sebab engkau layak untuk itu. Dalam firman Allah yang dipelajari dan dituruti, kita beroleh suatu penuntun dan instruksi rohani bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang terburuk dalam diri kita dapat dikalahkan di bawah disiplin hukumnya. Jikalau segala pengajaran ini dijadikan pengaruh yang mengawasi di dalam hidup kita, jikalau pikiran dan hati ditaklukkan kepada kuasanya yang menahan kita, maka segala kejahatan yang sekarang ini terlihat di dalam gereja-gereja dan di dalam keluarga-keluarga tidak akan mendapat tempat. Melalui keluarga-keluarga yang bertaubat, berkat-berkat yang paling suci akan turun. Dan dari keluarga-keluarga ini akan keluar suatu pengaruh yang akan membuat umat Allah menjadi suatu kuasa pada pihak kebenaran. Sekaranglah waktunya untuk berjaga-jaga dan berdoa, menjauhkan segala pemanjaan diri, segala kesombongan, segala kepentingan diri. Saat-saat berharga yang sekarang ini oleh banyak orang digunakan lebih buruk daripada kesia-siaan. Seharusnya digunakan dalam meditasi dan doa. Pada hari ketika Yesus Kristus dimahkotai, Dia tidak akan mengakui sebagai miliknya sesuatu dari mereka yang cacat atau berkerut atau sejenisnya, tetapi kepada umatnya yang setia, Ia akan memberikan mahkota kemuliaan kekal. Itu saja renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dosa telah merusak keindahan moral sejumlah besar malaikat di sorga.
Dosa tersebut telah memasuki dunia kita dan telah merusak citra moral Allah dalam diri manusia. Tentang hal ini, Allah Bapa tidak tinggal diam. Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald November 24 tahun 1904 artikel A paragraf pertama, berbunyi, Kristus datang untuk berdiri sebagai kepala umat manusia untuk bekerja demi kita karakter yang sempurna. Perhatikan, Yesus bekerja demi karakter kita, yaitu Yesuslah yang mengerjakan kesempurnaan karakter untuk kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Kristus bagi kita. Mengapa penting sekali bagi kita untuk memiliki karakter Kristus yang sempurna? Dalam paragraf 3 dijelaskan, yang berbunyi, Saudara-saudari sekalian, Allah menuntut hal ini dari kita. Ke dalam kota suci tidak boleh masuk apapun yang menajiskan atau yang membuat dusta. Firman Allah kepada kita adalah, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Allah menuntut karakter yang sempurna dari kita, sebab itulah syarat untuk masuk ke kota suci Allah. Apakah kita bisa memiliki karakter yang sempurna? Roh Nubuat berkata dalam In Heavenly Places halaman 187 paragraf 3. Kita bisa mengungkapkan keserupaan Tuhan kita yang ilahi. Kita bisa mengetahui ilmu kehidupan rohani. Kita bisa menghormati pencipta kita. Tapi apakah kita yang melakukannya? Oh, sungguh teladan yang luar biasa yang kita miliki dalam kehidupan yang Kristus jalani di bumi ini. Dia telah menunjukkan kepada kita apa yang dapat kita capai melalui bekerja sama dengan keilahian. Kita bisa untuk menjadi serupa dengan Yesus, Tuhan kita. Tetapi bukan kita yang melakukannya. Kita harus bekerja sama dengan yang ilahi. Apakah maksudnya? Kita baca kalimat selanjutnya dari paragraf yang sama, yang berkata, kita harus mencari kesatuan yang dibicarakannya ketika dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Persatuan ini lebih dalam, lebih kuat, lebih benar daripada persatuan lainnya dan menghasilkan semua kebaikan. Inilah maksudnya bekerja sama dengan keilahian, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Persatuan dengan Yesus ini lebih dalam, lebih kuat, dan lebih benar daripada persatuan lainnya. Artinya, persatuan dengan Yesus inilah yang terpenting dan terbaik. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena oleh persatuan dengan Yesus inilah kita dapat memiliki karakter yang sempurna yang melayakkan kita masuk kota suci Allah. Nah, bagaimana caranya untuk kita tinggal di dalam Yesus? Kita kembali ke artikel The Review and Herald yang tadi kita sudah baca sebelumnya, dan kita lanjut ke dalam paragraf 6. Di sana dikatakan, di dalam gereja-gereja kita ada banyak orang yang tidak memiliki roh guru. Banyak yang bertindak seolah-olah mereka berada di dunia hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Roh Nubuat dalam hal ini menyatakan tentang Spirit of the Master, atau diterjemahkan menjadi roh guru. Karena dalam Alkitab, master sering diterjemahkan menjadi guru. Nah, dengan memiliki roh guru inilah kita dapat memiliki kesempurnaan karakter. Siapakah guru kita? Kita baca manuskrip 19 tahun 1899 paragraf 10 yang berbunyi, Kristus adalah guru kita. Christ is our master. Guru kita adalah Yesus Kristus, dan karenanya saat dikatakan roh guru, maka itu sama dengan roh Kristus. Inilah caranya untuk kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, yaitu oleh kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena kita dinasihatkan untuk hidup dengan benar dan saleh, dan satu-satunya cara untuk hidup benar dan saleh adalah dengan menerima roh Kristus dalam hidup kita. Perhatikan kutipan berikut ini dalam Kemenangan Akhir halaman 415 paragraf pertama. Berbunyi, roh yang tidak membuat kita hidup sungguh-sungguh dan tenang, benar dan saleh di dunia sekarang ini, ia bukan roh Kristus. Jelas,
Kalau mau hidup benar dan saleh, yang kita butuhkan adalah Roh Kristus dan bukan yang lain. Mengapa penting sekali kita kabarkan kebenaran tentang Roh Kristus ini? Karena dalam gereja hampir tidak pernah diajarkan dan dikabarkan. Umumnya yang diajarkan adalah tentang Roh Kudus, dan menurut penjelasan gereja, Roh Kudus itu bukanlah Roh Kristus. Padahal Roh Nubuat berkata dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3, Roh Kudus adalah Roh Kristus dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Ingat tadi, Nyonya White menyatakan bahwa persatuan dengan Kristus adalah yang paling dalam, paling kuat, dan yang lebih benar. Tidak ada persatuan yang lain yang dapat melebihi dari persatuan dengan Yesus. Dan satu-satunya cara untuk bersatu dengan Yesus adalah dengan menerima Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kristus, secara terus-menerus. Dan dengan menerima Roh Kristus, maka kita dapat menghidupkan kehidupan yang benar dan saleh. Sebab itulah kehidupan Yesus yang dapat menjadi bagian kita dengan menerima kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus dalam hati kita. Dan bila kehidupan Kristus menjadi hidup kita, maka itulah jaminan kehidupan yang kekal. Kita dapat masuk ke dalam kota Allah. Roh Nubuat menutup dengan berkata dalam The Review and Herald, November 24 tahun 1904, artikel A, paragraf 23. Pada hari itu, orang-orang yang ditebus akan bersinar dalam kemuliaan Bapa dan Putranya. Pada waktu umat kudus masuk dalam kerajaan kemuliaan, mereka akan bersinar dalam kemuliaan Allah Bapa dan Anak-Nya. Apakah kemuliaan itu? Kemuliaan itu adalah karakter. Lihat kembali pekabaran tanggal 28 November yang lalu. Mengapa kita bersinar dalam karakter Bapa dan Anak-Nya? Karena Roh Kristus telah ubahkan karakter kita menjadi serupa dengan karakter Yesus, dan bila kita memiliki karakter Yesus, maka itu sama dengan memiliki karakter Bapa. Sebab Bapa dan Anak satu dalam karakter. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kita semua, dan memastikan Roh Kristus tinggal dalam hati kita, sebab oleh Roh Kristuslah kita dapat hidup saleh dan benar. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat penting bagi kami, agar kami hidup benar dan saleh di hadapan Bapa, sehingga kami layak memasuki kota suci Allah nantinya. Dan caranya adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hati kami. Hanya itu satu-satunya cara. Itulah persatuan yang paling dalam, paling kuat, dan lebih benar dari segala jenis persatuan yang ada di dunia ini. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, persatukan kami dengan Engkau ya Yesus, agar hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.